Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. karena tema kita malam ini sebenarnya adalah apa nih? eh, Kegiatan ini adalah dialog. Jadi saya lebih pada kita berdialog aja. Jadi saling 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 bertukar pendapat atau saling tanya jawab dibanding kita harus berbicara lebih kami berdua ini saya dengan Kak Serli harus berbicara lebih banyak tetapi agar bisa ini terarah saya coba kami berdua coba memantik dari diskusi malam ini sebenarnya hal yang menarik pada saat hari Kamis, hari Rabu kemarin saya coba ke kampus, ketemu dengan dekan saya, namanya Bondan Kanumoyoso, dekan FIB UI, dan kami coba berbicara tentang identitas. Nah, hal yang menarik bukan hanya pada bicara tentang identitas ini, identitas budaya itu bukan hanya berbicara tentang masyarakat adat itu sendiri atau hukum adat atau uh, topografi atau berbicara tentang ekonomi, politik, pakaian, tetapi juga menyentuh pada kuliner. Nah, di Taliabu itu sebenarnya menurut saya ada yang belum selesai. Permasalahan tentang identitas budaya kita itu uh, belum terselesaikan dengan baik. Akhirnya kita belum ada yang sering saya tanyakan ke teman-teman bahwa yang dikatakan masyarakat adat di Taliabu itu yang mana? Nah, kalau masyarakat adat ini tadi kita ketahui, maka uh, kita akan mencari di mana wilayah adatnya. Wilayah-wilayah adat di Taliabu itu ada berapa? Yang kemudian ada namanya dari wilayah-wilayah adat itu masing-masing wilayah adat akan berlaku hukum-hukum adat tersendiri. Nah, tahun 2020 Pak Halyadi di diskusi teman-teman HMT Ternate sudah menyampaikan bahwa perlu penelitian endogenesis yang dilakukan di Taliabu untuk mengetahui bahwa apakah di Taliabu ini suku di apa nih? Apakah suku di Taliabu itu hanya tiga yang kita ketahui sekarang atau data 1909 yang berbicara tentang ada 7 wilayah di Taliabu? Apakah ada tujuh suku dan tiap-tiap suku itu memiliki eh, apa masyarakat adat tersendiri ataukah tiga? Jadi perlu penelitian lebih lebih lanjut lagi tentang hal bicara tentang wilayah adat ini atau masyarakat adat itu sendiri. Nah, saya kembali bahwa berbicara tentang identitas budaya kita, maka perlu uh, sudah ada undang-undang berbicara tentang ya mungkin ini ranahnya Kak Serli, tapi saya coba 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 menyinggung sedikit uh, pada saat 2000 2013 mulai apa ya setelah pasca Orde Baru lah, pasca Orde Baru kemudian 2013 itu di zaman SBY wacana tentang pengembalian eh, tanah-tanah yang diklaim Orde Baru untuk dikembalikan, maka masyarakat adat coba masyarakat-masyarakat adat yang ada itu coba untuk meminta tanah-tanah adat itu dikembalikan juga, bukan hanya bicara tanah rampasan-rampasan tanah oleh masyarakat umum, tetapi tanah-tanah adat itu dikembalikan. Nah, makanya waktu itu kemudian ini sempat booming juga di 2013 eh, tentang apa ya? Kalau saya tidak salah, coba nanti dibenarkan oleh Kasir ya. Itu ada rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang masyarakat adat. Walaupun sampai sekarang rancangan ini tidak di tidak pernah disetujui oleh oleh DPR maupun pemerintah pusat. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat adat, maka uh, kita akan kembali lagi ke apa ya tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang di dalamnya itu termasuk masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 ya. Nanti coba dibetulkan oleh Kaserli. Nah,
Saya rasa seperti itu ya. Jadi berbicara tentang identitas adat, identitas budaya, maka Taliabu yang saat ini sudah terdiri dari beberapa suku, terutama ini mohon maaf saja, tetapi pada kenyataannya akhirnya didominasi oleh orang-orang dari luar, bukan dari orang-orang Taliabu itu sendiri, maka identitas ini mulai hilang. Dan ini bukan hanya terjadi di Taliabu, identitas-identitas budaya itu mulai hilang, tetapi juga di beberapa daerah. Nah, kasus di Palu, yang karena S1 saya di Palu, itu masyarakat-masyarakat Kaili, entah itu Kaili Ledo, Kaili Daa, itu lahir di dalam kota Palu. Itu tidak ada orang-orang Kaili, adanya mereka lari ke bagian pinggiran-pinggiran, masuk ke bagian pedalaman lah, walaupun nggak pedalaman tapi bukan bukan pada pusat-pusat kota Palu. Nah, untuk orang-orang Taliabu, walaupun ada beberapa desa yang akhirnya didominasi oleh orang-orang Taliabu itu sendiri, tetapi saya pernah katakan bahwa menurut saya bahwa orang-orang yang ada di Tolong itu tidak semua itu orang-orang Taliabu asli, karena menurut saya karena ada yang sebagian itu sudah ada pencampuran antara ada Manadonya, ada, jadi tidak murni lagi kepada orang-orang Taliabu itu sendiri, walaupun memang secara darah sampai 80% mereka masih Taliabu. Nah, ini berpengaruh pada identitas budaya yang ada. Perkembangan masyarakat ini berpengaruh pada identitas budaya masyarakat ya. Kita lihatlah bagaimana perkawinan akhirnya dikuasai oleh pakaian-pakaian yang lebih terkenal itu pakaian-pakaian yang dari luar. Kemudian apalagi yang kemarin seperti yang dikatakan Abdul Rahman itu juga kami sempat temukan juga pada saat penelitian 2022 di sekitar November, walaupun kami belum menemukan secara langsung yang pakaian dari Fuda itu, tetapi itu perlu dapat perhatian. Nah, apa yang menjadi isu saat ini, saya selalu katakan bahwa budaya itu tidak menolak yang namanya modernisasi, karena ada yang namanya akulturasi, ada perpaduan budaya. Nah, namun yang menjadi keresahan saya pribadi adalah permasalahan budaya yang ada di Taliabu itu belum selesai. Dalam artian kita belum mengetahui identitas Taliabu secara jelas. Nah, itu yang harus dikuatkan. Nah, oleh beberapa daerah untuk menguatkan ini maka dibuatkanlah peraturan daerah. Nah, itu yang menurut saya perlu dilakukan di Taliabu. Jadi sebelum melakukan perda kan ada penelitian-penelitian juga dari yang melibatkan profesional di bidangnya. Nah, saya rasa ini pernah dilakukan oleh bagian bidang kebudayaan, entah itu yang pada saat dia masuk di dinas pendidikan atau di pariwisata. Nah, saya rasa itu sih yang menjadi poin kita pada poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa tidak ada pelarangan tentang modernisasi, tetapi semua yang berbau tentang identitas kelokalan itu mempunyai makna. Jadi ada simbol-simbol yang dibawa, entah itu simbol warna, entah itu simbol kenapa harus bentuknya namanya kayak melintang begitu ya, pakaian yang merah itu yang kita lihat itu ya. Nah, itu yang harus kita ketahui lebih dulu, dan perlu adanya penelitian-penelitian ilmiah tentang hal ini. Yang penelitian dalam artian bukan hanya meneliti, tetapi juga bisa dipublikasikan untuk bisa diketahui dan akhirnya nanti mendorong untuk dibuatnya perda, ini peraturan daerah. Saya rasa itu sih untuk sementara. Nanti kita berkembang lagi di diskusinya. Saya rasa seperti itu. Saya kembali ke moderator. Ya, Bang Nang.
atas materinya yang cukup luar biasa tadi. Ada beberapa poin yang harus kita tangkap tadi gitu ya. Pada Kak Shirley, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Ya, ya. Oke, kalau begitu pada Kak Shirley waktu dan tempat saya persilakan, monggo dimulai. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Rumah Candu yang sudah membuka wadah ini dan sudah memberikan saya kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Ini saya mohon maaf ini karena lampu belum menyala di saya rumah. Aman. Oke. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih Rumah Candu dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga teman-teman penggiat Taliabu Story. Terima kasih sudah mau jadi sponsor juga. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Kabupaten Pulau Taliabu. Tadi juga saya lihat ada beliau juga. Mungkin teman-teman dari HMT maupun mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir di sini. Dan sebenarnya saya sama seperti Unang bahwa memang kita dalam kegiatan ini memang harus lebih banyak dialog atau diskusi karena apa yang saya sampaikan belum tentu juga seperti yang saudara-saudara dorang ketahui juga. Jadi lebih enak kalau kita saling berbagi sehingga apa yang menjadi pengetahuan kita bersama kita share sama-sama di sini. Karena ini adalah wadah publik yang lebih ke ilmiah dan intelektual sehingga kita tidak hanya ribut saja di luar tetapi ada wadah yang bisa menampung aspirasi kita bersama. Baik, karena memang saya diberi tugas untuk persoalan aturan-aturan yang ada di Indonesia ini, maka dari itu ada beberapa aturan yang saya sebenarnya mau share nih, tapi memang satu hal lain masalah teknis tadi tidak bisa saya share. Jadi pertama kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Jelas pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan tentang masyarakat hukum adat. Itu secara keseluruhan. Undang-Undang Dasar 1945 ini pasal 18B sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, di samping itu ada hukum yang tertulis, juga ada hukum tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis ini salah satunya adalah hukum adat atau kebiasaan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat. Kedua, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 38 PUU 9 2012. Di situ dia menjelaskan ada kriteria masyarakat hukum adat dalam putusan MK itu. Sesuai dengan perkembangan masyarakat, keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun peraturan daerah. Selanjutnya, beberapa produk hukum terbilang sebagai implementasi putusan MK itu ada Peraturan Menteri Kehutanan nomor P62 Menhut 2 2013 tentang perubahan atas Permen Kehutanan nomor 44 Menhut 2/2012 tentang pengukuhan kawasan hutan. Terus berikutnya ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di situ juga dijelaskan tentang masyarakat adat itu. Terus di berikutnya ada juga Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Selanjutnya ada Permen Agraria dan Tata Ruang ART nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang aturan masyarakat hukum adat ini kan lebih ke dia secara lokalan. Tetapi hari ini negara Indonesia maupun pemerintah Indonesia sudah dalam beberapa aturan itu dia mengakui masyarakat hukum adat itu. Hanya mungkin kita di Kabupaten Pulau Taliabu ini belum ada perda soal itu. Tetapi seperti yang dijelaskan Unang tadi bahwa kita mau buat perda ini kan butuh penelitian dan orang-orang yang punya
dia punya kewenangan untuk itu, untuk melakukan penelitian. Artinya bahwa ya dari segi studi kelayakan atau dari segi pendidikannya dia layak. Berikutnya ini sebenarnya begini, di DPR sekarang ada rancangan peraturan tentang masyarakat hukum adat. Ini sudah lama sekali, belum pernah ada keputusan sampai saat ini. Masih draft rancangannya, rancangan undang-undangnya. Kenapa sampai ini lama? Karena kalau menurut pendapat saya secara pribadi ini lama karena begini. Oke, secara mungkin kita akan tuliskan, tuangkan secara undang-undang. Tetapi kita Indonesia ini kan berbagai macam ragam jenis budaya, adat istiadat yang ribu-ribu bahkan juta mungkin. Yang ini yang mungkin sulit untuk dipersatukan. Tapi kalau kita bicara bahwa masyarakat adat, masyarakat ini kan harus kita karena masyarakat hukum adat, sedangkan di Taliabu itu tidak punya tua-tua adat, pemangku adat, lembaga adat. Jadi mungkin secara hukum itu dia belum diakui. Siapa bilang seperti itu? Karena apa? Karena kita adalah Indonesia, maka kita harus patuh dan taat terhadap yang namanya konstitusi. Konstitusi Negara Republik Indonesia ini kan ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Di pasal yang saya sebutkan tadi, pasal 18B. Otomatis kenapa dia bicara tentang hukum? Karena ada aturan di situ. Ada aturan-aturan yang mengandung sanksi. Kalau saya karena kebetulan saya juga ya orang Taliabu, jadi mungkin sedikit saya tahu sedikit. Itu soal misalkan hukum perkawinan. Nanti kalau sudah waktu nanti tolong kasih peringatan. Jadi ada hukum perkawinan di mana orang mengenal yang namanya denda. Ketika kita melakukan perkawinan adat, terus salah satu pihak tidak memenuhi permintaan, biasanya itu ada denda. Inilah aturan-aturan ini yang bersifat memaksa sehingga dikatakan bahwa itu dia adalah hukum adat yang berlaku di masyarakat itu. Dan masih banyak contoh lagi. Hanya saja kalau saya mau melihat dari perdebatan kemarin, memang benar bahwa kita tidak bisa menolak modernisasi. Siapa bilang sih kita bisa? Nggak bisa kita menolak. Tetapi minimal apa yang menjadi ciri khas, corak, warna, identitas dari pakaian adat orang Taliabu itu tidak bisa diganti. Dan tidak bisa juga kita paksakan orang lain untuk memakai itu. Tidak bisa. Karena contoh nih, mohon maaf ya. Misalkan dia orang, saya saudara-saudara Buto nih, dalam hal perkawinan. Perkawinan ini sakral. Ini contoh ya. Perkawinan ini sakral. Mana mungkin dalam kegiatan sakral kita mau paksakan mereka untuk pakai adat Taliabu, kan tidak bisa. Mereka pasti pakai coraknya mereka, pakaian adat mereka, karena pasti punya mengandung arti juga, pasti punya mengandung filosofi tersendiri. Begitu juga dengan orang Taliabu, bahwa orang Taliabu ini ada bahasa yang di media itu mengatakan ketinggalan zaman dan kuno. Wah, ada kebudayaan itu dia tidak ketinggalan zaman begitu ya, karena kebudayaan ini keasliannya ini yang perlu kita jaga, kita lestarikan, karena orang Taliabu pasti dalam hal perkawinan, dalam hal adat istiadat, pasti mereka bangga menggunakan. Saya bangga sebagai orang Taliabu menggunakan saya punya pakaian maupun kebesaran-kebesaran lain, sehingga kalau kita bicara bahwa karena Taliabu itu belum ada perda, terus kita abaikan, tidak bisa. Terus untuk apa aturan yang banyak yang undang-undang, bahkan undang-undang desa itu ada. Taliabu juga kalau seandainya tidak punya ciri khas tersendiri dalam hal bahasa, budaya dan kebiasaan, tidak mungkin dia jadi karena kebudayaan ini menjadi penunjang dan salah satu syarat juga untuk mekar. Jadi saya pikir mungkin kalau kita yang umum di Taliabu itu ada yang namanya adat Suboyo, Mange, dan Kadai. Kita ini belum bisa kita bicara banyak. Kenapa? Karena kalau kita mau bicara tentang penelitian saja, data saja kita bicara data. Emangnya sudah berapa puluh kali turun penelitian? Kalau kita cuma ambil drone dari udara, terus kita cari tempat pariwisatanya, hanya bisa. Tetapi ada apa di Taliabu sana?
apa sih yang bisa ketorang kayak datang di Taliabu tuh, oh ini loh Taliabu. Seperti kalau orang ke Bali atau ke tempat-tempat lain, karena orang kaya dengan kebudayaan dan identitasnya. Jadi bukan tidak setuju, tetapi justru saya merasa miris dan bagaimana ya, merasa bahwa mereka tidak punya data, tetapi mereka bicara mau mengubah, sedangkan pakaian yang aslinya orang selatan maupun orang utara, orang timur dan lain sebagainya, pakaiannya ini orang sudah tahu belum? Nyanyiannya yang jelas yang mana? Yusa lah, apakah hanya Yusa atau ada yang lainnya? Nah, ini kita belum punya data ini, terus kita mau merubah hal lainnya. Saya pikir ya pemerintah daerah dalam hal ini harus melakukan penelitian atau gandeng universitas-universitas terkenal di Indonesia yang punya apa namanya prof-prof yang di bidang kebudayaan dan sejarah, gandeng mereka biar turun penelitian atau lain sebagainya. Karena kalau tanpa begitu juga kita ini belum tahu asal usul yang jelas, tiba-tiba kita mau merubah. Apalagi statement-statement orang sebagai pejabat publik, saya pikir orang tidak boleh sembarang mengambil satu pernyataan bahwa seperti begini bla bla bla. Kenapa? Statement dari pejabat publik itu dapat mempengaruhi orang di bawahnya. Dan ini kemudian ketika dia mempengaruhi orang di bawahnya, orang akan mengikuti, sehingga apa yang menjadi seharusnya kita angkat, dia akan tenggelam tergantikan dengan yang baru. Sementara yang lama saja belum selesai, masih jadi PR buat orang. Kenapa harus ada yang baru seperti itu? Tapi keseluruhannya nanti kita diskusi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Sherly. Materi yang luar biasa tadi ya. Memang betul kita harus sepakat bahwa di Taliabu itu kalau kita cari data entah yang itu dijelaskan oleh para sejarawan itu masih dikit gitu. James T. Collins pun yang itu masih dikit. Siapa David yang dari Cornell University di Amerika itu pun tidak bisa begitu detailnya ya. Dia meneliti tahun 1990-an akhir itu ya. Awal gitu. Masih masih dikit data-data gitu yang kayak di situ jelaskan tentang ibadah-ibadahnya orang Taliabu gitu. Menarik kalau misalnya kita mau. Cuman mungkin harapan kita ke depannya itu biar ada perkembangan penelitian-penelitian yang antropologi, budaya, sejarahnya bagaimana biar itu dirumuskan baik-baik gitu.